Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang wow, fundamental banget dalam tradisi Islam. Ujian pertama bagi jiwa setelah kematian yang akan dihadapi langsung di tangan malaikat nakir. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat-saat yang paling menentukan itu? Coba deh bayangin sejenak, prosesi pemakaman baru aja selesai, gundukan tanahnya masih basah, dan suara langkah kaki orang terakhir yang kita kenal perlahan-lahan menjauh. Nah, di tengah keheningan total itu, apa ya yang sebenarnya dialami oleh jiwa yang baru aja memulai perjalanan barunya? Inilah dia alam barzah. Bisa dibilang ini semacam ruang tunggu antara kematian dan hari kebangkitan. Di sini, dunia fisik yang kita kenal udah nggak ada lagi. Jiwa itu, ya sendirian. Benar-benar sendirian berhadapan dengan sebuah realitas yang sangat sekali baru dan asing. Dan prosesnya ini ternyata cepet banget loh. Ada riwayat yang menyebutkan, begitu orang terakhir yang nganterin jenazah baru melangkah 7 langkah menjauh dari kubur, ujian itu langsung dimulai. Nggak ada waktu buat adaptasi, nggak ada masa transisi. Pertanggungjawaban dimulai saat itu juga. Di tengah kesendirian itu, tiba-tiba hadirlah dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Tugas mereka spesifik, menjalankan fitnah kubur. Ini bukan fitnah dalam arti gosip ya, tapi artinya adalah ujian atau cobaan di dalam kubur. Kedatangan mereka ini jadi penanda dimulainya sebuah interogasi paling dasar yang bakal dihadapi setiap jiwa. Nah, ini nih yang menarik banget. Arti dari nama mereka, Mungkar dan Nakir, itu artinya adalah sesuatu yang asing, yang nggak kita kenali. Dan ini bukan kebetulan. Penampilan mereka memang sengaja dibuat sangat berbeda, melampaui semua imajinasi kita sebagai manusia. Tujuannya untuk menguji keteguhan hati yang paling dalam. Coba kita resapi detailnya. Hadis menggambarkan wujud Nangkir ini dengan sangat gamblang. Kulitnya itu biru gelap kehitaman, matanya menyala-nyala seperti kilat, suaranya menggelegar dahsyat kayak petir, dan dia membawa sebuah gada besi yang katanya luar biasa berat. Ini adalah sebuah gambaran yang memang dirancang untuk menggetarkan jiwa manapun. Setelah kedatangan mereka, jenazah akan didudukan untuk menghadapi ujian. Dan penting banget untuk dicatat, ini bukan kuis hafalan. 3 pertanyaan yang akan diajukan ini adalah cerminan dari seluruh hidup yang udah kita jalani. Sebuah tes atas keyakinan kita yang paling hakiki. Pertanyaan pertama, langsung ke intinya. Man Robbuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang kedengarannya sederhana kan? Tapi jawabannya ternyata nggak datang dari lisan kita, melainkan dari kesaksian seluruh amal perbuatan kita selama di dunia. Lanjut, pertanyaan kedua pun diajukan. Madinuka, apa agamamu? Pertanyaan ini menggali lebih dalam lagi soal jalan hidup yang udah kita pilih dan kita jalani. Apakah jalan itu beneran selaras dengan keyakinan yang kita akui? Dan pertanyaan terakhir yang melengkapi fondasi iman. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ini pertanyaan tentang siapa panutan yang kita ikuti, siapa yang ajarannya kita jadikan pedoman hidup. 3 pertanyaan ini singkat, padat, tapi merangkum seluruh identitas spiritual kita. Nah, dari 3 pertanyaan inilah takdir jiwa di alam barzah akan ditentukan. Cuma ada 2 kemungkinan hasil, dan keduanya itu bedanya jauh banget, kayak langit dan bumi. Coba kita lihat perbedaannya. Disinilah 2 jalan takdir itu terbentang dengan sangat kontras. Di satu sisi, bagi jiwa seorang mukmin, Tuhan akan menganugerahkan ketenangan. Mereka bisa menjawab setiap pertanyaan dengan lancar, dengan keyakinan penuh. Dan seketika itu juga, kubur mereka berubah, meluas sejauh mata memandang, terang benderang, dan mereka diperlihatkan calon tempat mereka di surga. Mereka pun diminta untuk istirahat dengan damai. Tapi, di sisi lain, bagi mereka yang mengingkari, kengerian yang luar biasa akan melumpuhkan mereka. Mulut mereka terkunci, lidah jadi keluh, nggak bisa menjawab apa-apa, selain tergagap ketakutan, aku tidak tahu. Dan kebisuan itulah yang mengundang pukulan pertama, yang menjadi awal dari penderitaan mereka di alam barzah. Tapi, tunggu dulu, kisah ini bukan cuma buat menakut-nakuti loh. Di baliknya itu tersimpan hikmah yang sangat dalam, sebuah pengingat yang begitu penting buat kita yang masih hidup. Jadi, apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik? Jadi, apa hikmahnya buat kita? Pertama, ujian ini akan menelanjangi kita, menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya saat semua topeng duniawi, gelar, jabatan, kekayaan sudah nggak ada artinya lagi. Yang tersisa cuma esensi jiwa kita. Kedua, ini membuktikan kalau jawaban yang benar itu bukan dari hafalan, tapi dari bagaimana kita menjalani hidup kita. Setiap perbuatan kita adalah bagian dari persiapan jawaban itu.
Ketiga, anggap ini kayak gerbang pertama. Kalau kita berhasil melewatinya dengan baik, insya Allah perjalanan selanjutnya di akhirat akan lebih mudah. Dan yang paling penting, keempat, ini adalah panggilan, pengingat yang paling keras buat kita secara sadar dan aktif mempersiapkan diri sekarang juga untuk momen yang pasti akan datang itu. Dan ini ditegaskan langsung dalam Al-Quran. Ayat ini sering banget dikaitkan dengan kemampuan menjawab pertanyaan malaikat. Kemampuan untuk menjawab dengan ucapan yang teguh itu ternyata bukanlah hasil latihan kita, melainkan anugerah langsung dari Tuhan bagi mereka yang benar-benar beriman selama hidupnya di dunia. Nah, pembahasan kita kali ini meninggalkan kita dengan sebuah refleksi yang mendalam. Kalau semua atribut duniawi yang kita kejar mati-matian, gelar, kekayaan, status sosial, ternyata nggak akan bisa sedikit pun membantu kita menjawab 3 pertanyaan sederhana itu, maka pertanyaan yang sesungguhnya adalah untuk kita saat ini, jawaban apa yang sedang Anda persiapkan lewat hidup Anda sekarang?